Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya kamu? Iya, kamu yang masih suka masak mie instan, telurnya diaduk-aduk. Gimana, udah waras belum? Kalau belum, ya udah dipertahankan saja ketidakwarasanmu. Terkadang hidup itu memang perlu sekali-kali nggak waras. Kali ini Mimin Sukimin akan membawakan sebuah film lawas yang diproduksi tahun 1971. Jadi kurang lebih udah berusia kira-kira 51 tahun. Sebuah film yang dibintangi oleh Diki Zulkarnain, film yang sangat-sangat melegenda. Menceritakan perjuangan seorang pendekar Betawi yang dikenal dengan nama Si Pitung melawan para tuan tanah jahat yang suka memeras rakyat dan di-backing oleh kompeni Belanda. Gimana kelanjutan ceritanya? Langsung ajalah kita aduk-aduk filmnya mas bro. Ups, tapi sebelum diaduk-aduk, itu diklik dulu tombol subrek dan loncengnya mas bro. Kalau udah, yuk kita langsung aja eksekusi. Film diawali dengan memperlihatkan para centeng tuan tanah yang bertindak semena-mena terhadap rakyat kecil. Makin hari kelakuan mereka makin gak tahu diri. Lihat perempuan semok langsung aja digares. Gak peduli itu bini orang, yang penting bisa ngasah pedang, warisan dari nenek moyang. Bukan itu saja, untuk memuaskan urusan syahwatnya, dengan teganya mereka akan membawa para gadis dengan paksa untuk dijadikan istri muda. Bahkan tak segan-segan mereka akan memaksa rakyat menjual sawah dan kebunnya dengan harga murah. Jika menolak, para centeng tuan tanah itu tidak ragu melukai, bahkan sampai membunuh. Kejadian itu membuat seorang pemuda asli Betawi yang dipanggil dengan nama Pitung merasa iba menyaksikan penderitaan yang dialami oleh rakyat kecil. Pitung adalah pemuda yang soleh dari Rawabelong. Selain belajar mengaji, dia juga berlatih silat pada gurunya yang bernama Haji Naipin. Setelah bertahun-tahun berlatih, ilmu silatnya semakin hari semakin meningkat. Lo adalah murid yang paling pintar. Ini golok gua ada isi. Ini jimat. Lo ikatkan di pinggang. Jin, setan, iblis takut sama lo. Terima kasih, Kong. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari Pitung diminta oleh Haji Naipin untuk menjual kambing peliharaannya. Setelah menerima uang pembayaran, Pitung segera pulang. Rupanya salah seorang preman pasar sudah mengawasi Pitung, kemudian mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai wudhu, Pitung terkejut. Uang hasil penjualan kambing itu sudah tidak ada di tempatnya. Karena penasaran, dia coba cari di sepanjang jalan yang tadi dia lewati. Saat itulah Pitung bertemu sahabatnya yang bernama Ji. Gua lagi bingung nih. Emangnya ada apa sih? Duit penjualan kambing Kong Haji ada yang nimpe. Kurang ajar. Siapa sih orangnya yang berani cabut kumis macan? Biar saya yang beresin, Bang. Sabar, Ada yang kagak beres di kampung ini belakangan ini. Rakyat makin ciut aja sawenya. Tuan tanah makin lebar aja sawenya. Kagak ada satu manusia yang berani bantah. Gile nggak lo? Pejajaran tuh orang. Noh, lu lihat. Lu lihat nggak noh tuh patok? Kalau begitu biar ayah aja yang cabut tuh patok, Bang. Terserah lo deh. Gue mau lapor dulu sama Kong Haji. Melihat patok milik juragan tanah yang dipasang di sawah milik rakyat, Ji pun ngamuk dan langsung menghancurkan patok-patok itu. Kemudian menyuruh warga untuk segera menggarap sawah milik mereka. Ayo mulai turun. Pacul, jangan takut-takut. Ji tanggung jawab. Ayo. Tapi kejadian itu dilihat oleh seorang centeng juragan tanah bernama Babah Longseng yang terkenal serakah di Rawabelong. Nih. Set. Udah kuat lo. Akhirnya si centeng cepeter itu lari ketakutan dan mengadu pada abang-abangannya yang bernama Raisan. Mendengar kalau Ji sudah menghancurkan patok-patok tanah milik Babah Longseng, Raisan ngamuk dan bergegas mencari Ji. Siapa lo kata nama tuh orang? Ji, Bang. Bangsat tuh orang. Ayo, lo ikut gue semua. Mari. Sementara itu di rumah Haji Naipin terlihat Pitung yang gak enak hati karena sudah menghilangkan uang hasil penjualan kambing gurunya itu. Beruntung Haji Naipin memaklumi dengan musibah yang dialami muridnya. Jodoh, maut, rezeki, itu takdir namanya. Iya. Kita harus terima. Ya, Pak Haji.
Saya permisi dulu, Kong Haji. Iya, ya. Mak. Kemudian Pitung berpamitan untuk menyusul Ji. Gadis ini bernama Aisyah, putri Haji Naipin yang juga pacarnya Bang Pitung. Karena goloknya Bang Pitung ketinggalan, Aisyah berusaha menyusul kekasihnya itu. Dan akhirnya mereka bercemeweh di bawah pohon randu belakang rumah Haji Naipin. Percayalah bang, saya akan setia sama abang. Kalau Aisyah dilamar orang kaya gimana? Abang pikir memang saya perempuan mata duitan? Syukurlah kalau begitu. Abang percaya sama kesetiaan Aisyah. Abang pergi dulu ya. Kita kembali pada Ji yang lagi asik kilik-kilik kuping. Tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan para centeng Babah Longseng. Sekarang lo kalau berani. Nih, ada Bang Raisan. Kurang ngajar lo ya. Berani cabut patok-patok sama Babah Longseng. Babah Longseng yang kurang ajar. Pasang patok di sawah-sawah orang-orang kampung. Banyak bacot lo ya. Gua gejit. Sini lo. Dan perkelahian pun terjadi. Tak berapa lama, Pitung pun tiba di TKP. Emosi sama kelakuan tuh para cecunguk yang petakilan. Langsung aja Bang Pitung main gebrak. Akhirnya centeng-centeng Babah Longseng pada ambruk. Tanpa sengaja, Ji menemukan kantong uang milik Pitung yang hilang siang tadi. Kayak kantong abang nih. Bener, I. Ini kantong gua. Kalau begitu si Gomar dong malingnya. Rupanya salah seorang centeng Babah Longseng berhasil kabur. Kemudian dia melaporkan pada Menir Scott Heine kalau ada orang berkelahi dan 4 orang terbunuh oleh Pitung. Tapi si Menir tidak peduli. 4 orang yang mati, Tuan Besar. Semua orang kampung? Benar, Tuan Besar. Dibunuh sama si Pitung. No, Ustaz. Itu bukan urusan kita. Itu orang kampung dengan orang kampung. Gue mengerti. Tapi itu si Pitung, Tuan Besar. Hei, lu keluar. Frans? Ya, Menir. Kenyan pelur menanam pitung. Nih, Menir. Malamnya, Pitung dan Ji memulai aksi pertamanya. Mereka menyaturni rumah Babah Longseng. Sementara Pitung menghadapi para penjaga rumah Babah Longseng, Ji masuk untuk mengambil harta juragan tanah rakus itu. Siapa tuh? Ayo keluar. Gua belah palel. Gue, Bang. Pitung. Mau melancong sama Babah Longseng. Buset. Lu Pitung, lu mau ngerampok tuke gue. Gua cabang palel. Tak berapa lama, Ji sudah keluar dengan membawa gembolan. Mereka pun bergegas pergi. Tolong rampok! Rampok! Teriakan penjaga itu didengar oleh patroli company. Kemudian pengejaran pun dilakukan. Anjing-anjing kau itu. Lempar-lempar, berlindung semua. Terus tembak. Perintahkan berhenti menembak. Ayo. Nembak berhenti dulu. Angkat tangan. Lemparin senjata. Kumpul semua. Jalan. Akhirnya Pitung berhasil melumpuhkan salah satu opas itu. Dan pada akhirnya mereka dipaksa pulang dengan telanjang. Bukain baju lu hatu-hatu. Lekas. Ayo lekas. Bawa pulang semua anak buah lo. Dan kirim salam gua sama si Aina. Hah? Yuk. Pulang yuk. Jalan. Ayo. Pulang. Keesokan harinya, Pitung dan Ji membagi-bagikan hasil rampokannya pada penduduk. Di tempat terpisah, tampak Menir Scott Heine sedang patroli keliling kampung mencari informasi keberadaan si Pitung. Setiap penduduk yang ditanya keberadaan Pitung, mereka tidak ada yang mau menjawab. Saya tanya sekali lagi ya. Apa kue semua orang tahu di mana si Pitung? Itu rampok. Hot verdomme! Kenapa diam? Tidak bisa bicara. Bisu!
Bunuh! Sementara itu, Pitung dan Ji sedang berada di salah satu rumah penduduk. Setelah memberikan sedikit hasil rampokannya, tiba-tiba datang seorang lelaki mengatakan kalau Menir Scott Hein sedang mencarinya. Wanita yang bernama Siti ini meminta Pitung dan Ji untuk bersembunyi, biar dia yang menghadapi Menir Belanda itu. Cari siapa, Tuan Besar? Apa kue lihat itu rampok si Pitung lewat sini? Bang Pitung dan Banji baru lewat ke arah sana. Apa betul? Betul, Tuan Besar. Terima kasih. Dan kue mesti hati-hati sama itu rampok. Dia ada orang yang kejam sekali. Mungkin karena kecantikan dan warna kutangnya Siti membuat Menir Scott Hein percaya dengan ucapan perempuan itu. Melihat para company itu pergi, mereka pun lega. Sebelum pergi, Pitung memberikan sarungnya pada bapaknya Siti yang lagi meriang. Mereka pun melanjutkan pelariannya. Bang, waduh bang. Saya lihat Scott Hein sedang menuju ke arah barat, bang. Kurang ajar. Kalau begitu kita pisah di sini aja. Kita ketemu di tempat biasa. Akhirnya mereka berpisah. Pitung pergi menemui Aisyah. Maafin kelakuan abang. Abang terpaksa berbuat tidak baik. Hanya karena mau menolong orang-orang miskin. Ya, Bang. Ayah juga udah dengar. Malamnya Pitung menemui Ji di tempat biasa. Di sana sudah ada 2 orang lagi yang siap bergabung dengan Pitung merampok tuan tanah yang suka memeras rakyat. Yang ini bernama Mamat dan yang ini si Udin. Keesokan harinya mereka mulai menjalankan rencananya. Udin dan Mamat menyamar sebagai penjual perhiasan dan menawarkan pada seorang juragan tanah bernama Rosadin yang baru aja nikah untuk ketiga kalinya. Ini dia istri ketiganya si juragan. Tanpa malu dia keluar walau cuma pakai atasan kutang doang. Bagusnya, Bang. Saya yang ini aja, Bang. Tak berapa lama muncullah si Pitung dan Ji. Pitung menyamar sebagai Demang Master. Mereka mengatakan kalau si Mamat dan Udin adalah perampok yang lari dari penjara dan menuduh si juragan sebagai penadah barang curian. Jangan lari penjahat. Kamu yang menyimpan penjahatnya. Penjahat? Ya. Mereka penjahat yang lolos dari Bui Cipinang. Baru habis ngerampok. Hah? Nih buktinya. Kamu tukang tadah barang-barang hasil curian orang-orang ini ya? Saya orang baik-baik. Mau mungkir lo? Periksa di dalam. Beserta semua barang perhiasan dan uang yang ada. Baik, Tuan Demang. Pitung meminta Ji untuk memeriksa rumah juragan Rosadin dan mengambil semua harta dan perhiasan yang ada untuk dijadikan barang bukti. Apa? Borgol dia. Untuk meyakinkan juragan Rosadin, Ji memborgol kedua temannya itu. Pitung, si Demang Master KW, membawa perhiasan milik juragan Rosadin, termasuk perhiasan yang dipakai istri mudanya itu, dengan alasan akan dibawa ke kantor untuk dijadikan barang bukti. Ayo. Ini surat buat lo. Besok datang ke kantor saya. Jangan coba-coba buka. Saya Demang Master. Seperti biasa, setelah berhasil merampok, mereka membagikannya pada para penduduk yang kesusahan. Ganti baju ya. Saya Pak. Keesokan harinya, juragan Rosadin bersama istri mudanya mendatangi kantor Demang Master untuk mengambil perhiasan yang dibawa oleh si Pitung yang menyamar sebagai Demang Master. Tuan Demang, bagaimana barang-barang emas berlian kita yang kemarin Tuan Demang ambil? Apa? Barang? Siapa yang mengambil barang-barang kamu? Gila kau barangkali. Hah? Ini surat yang kemarin. Surat apa? Saadin, juragan tukang sero. Kami bukan Demang dan polisi, melainkan si Pitung dan kawan-kawan yang mengambil barang-barang kamu. Tertanda, Pitung. Salam saya pada itu Demang Master yang mata keranjang. Sadar kalau dia sudah dirampok, juragan Rosadin pun histeris. Ingat dong, Bang. Bang, dong, Bang. Mari pulang aja, Bang. Ingat dong, Bang. Demang Master segera melapor pada Menir Scott Hein kalau dirinya sudah dikadalin si Pitung. Tentu saja kejadian ini membuat Menir Scott Hein ngamuk. Dia memerintahkan kedua opasnya untuk pergi mencari siapa saja orang yang ada hubungannya dengan si Pitung, segera bawa dan tangkap. Bahkan si Menir dan si Demang pun ikutan mencari keberadaan Pitung. Dia mendatangi Siti yang kebetulan masih pakai kutang dengan warna yang sama kayak kemarin. Di mana itu rumah guru si Pitung? Oh, guru Bang Pitung. Kong Haji Naipin. Ya, betul. Oh, mesti jalan muter sebelah sana. Kiri, kanan,
Kiri, kanan lagi, kiri. Nah, terus deh. Dia cewek cuma pada pakai kutang doang, si Demang Master langsung jelalatan sambil melintirin kumis. Tahu kalau Menir Scott Hein akan ke rumah Haji Naipin, Siti pun bergegas ke rumah Haji Naipin. Sementara itu, di rumah Haji Naipin, Pitung menjelaskan kalau yang dia lakukan selama ini untuk membantu penduduk yang kesusahan, bukan memperkaya diri sendiri. Engkong sih setuju aja, ya nggak? Cuma kau jadi orang buronan, uber-uberan dari Tuan Scott Hein. Yang Engkong pikirin sekarang, si Aisyah, dia sudah mestinya kawin tuh. Tapi lu masih tetap aja jadi buronan Tuan Scott. Apa jadinya sekarang? Ntar si Aisyah kemari enggak, ke sana enggak. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan Siti yang ngos-ngosan sambil ngasih tahu kalau Menir Scott Hein dan Demang Master sedang mencarinya. Jelas saja Haji Naipin makin panik. Dia meminta Pitung dan Siti segera pergi. Lekas, masuk, ayo lekas masuk. Lo ke kiri, gue ke kanan. Tak berapa lama, Scott Hein pun tiba. Haji, lekas serahkan Pitung ya. Pitung? Saya bukan orang tuanya Pitung, Tuan. Silakan duduk. Sungguh mati Pitung nggak ada di sini. Silakan duduk. Rupanya Menir Scott tahu kalau Aisyah akan dinikahkan dengan Pitung. Dia menawarkan lebih baik menikah dengan Demang Master, orang kaya dan baru punya istri satu. Pastinya hidup Haji Naipin dan keluarga akan aman dan bahagia daripada harus menikah dengan si Pitung yang cuma seorang perampok. Pitung bukan perampok, Tuan. Dia mau lindungi orang kampung yang miskin, yang diperes oleh tuan tanah dan lintah darat yang dilindungi oleh company. Nonsense, omong kosong. Syekh Haji, hati-hati kue bicara. Company bisa bikin susah ke orang. Kue pikir baik-baik. Kalau ada si Pitung, lekas kasih tahu saya. Nanti kue bisa jadi orang senang. Karena tidak menemukan yang mereka cari, akhirnya Menir Scott Hein pergi ke rumah Haji Otong, kakak kandungnya Bang Pitung. Dia meminta Haji Otong untuk menyampaikan pesannya kalau Menir Scott Hein akan mengangkat Pitung menjadi kepala kampung, asalkan si Pitung tidak bikin onar lagi. Jadi serial, kepala kampung, ada pangkat, dan banyak uang. Kemudian mereka pun pergi. Di tempat terpisah, dua orang opas yang disuruh mencari Pitung tiba-tiba saja main seret bapaknya Siti yang lagi asik nyantui. Rupanya salah seorang dari mereka tahu kalau sarung yang dipakai lelaki tua itu adalah milik Pitung. Siti yang melihat bapaknya diseret-seret pun histeris. Kemudian bergegas ke rumah Haji Naipin mencari Pitung. Kenapa lu? Babe barusan ditangkap. Dibawa polisi Dinar ke kantor polisi. Dia ke rumah abangnya tuh, Haji Entong. Gua bilang juga apa, Pitung nyusahin orang aja. Biarin, asal dia gak nyusahin kita. Sementara itu di rumah Haji Entong, Pitung lagi dinasehatin kakaknya agar dia mau menerima tawaran dari Menir Scott Hein menjadi kepala kampung supaya hidupnya tenang dan tidak lagi jadi buronan. Kagak apa ayah berkorban. Ayah senang dapat menolong orang-orang kampung yang susah. Ah, dasar lu susah diurus. Lagi seru-serunya ngobrol-obrol, tiba-tiba Siti datang dan meminta tolong Pitung kalau bapaknya ditangkap opas company. Kemudian Pitung bersama Haji Otong pun pergi ke kantor Menir Scott Hein. Firasat nggak enak. Tolong pegang nih. Nggak apa-apa tuh. Mari. Bawa dia keluar. Jalan. Pitung. Hai Hena. Pengecut. Hanya berani menyiksa orang tua yang tidak bersalah. Bagus, Kue berani datang kemari, Opas, ya Tuan. Tangkap dia. Ambil dia punya senjata. Baik, Tuan. Pitung bersedia menyerah asalkan si bapak tua itu dilepaskan. Akhirnya Pitung berhasil ditangkap. Tentu saja Haji Otong tidak terima karena Menir Scott Hein telah membohonginya. Masih percaya mulut company, ha? Ayo, jalan. Ayo. Tuan sudah melanggar janji Tuan sendiri. Company Belanda penipu. Sekarang Tuan menang. Tapi ingat, kalau Pitung bisa keluar dari bui, saya tidak mau bantu Tuan lagi. Mari, Pak. Dalam perjalanan pulang, Haji Entong bertemu dengan Jiih. Dia mengatakan kalau Pitung baru saja ditangkap company. Tangkep? Bagaimana ceritanya, Bang Haji? Ceritanya si panjang, Yang penting, bagaimana caranya kita nolong si Pitung? Baik dah, Bang. Ayo cari akal. Tapi saya pikir Bang Pitung bisa meloloskan diri dari penjara. Nih, si Pitung titip kopiah dan goloknya. Bangsat tuh company. Malamnya Jiih mendatangi markas company untuk membantu Pitung kabur dari penjara.
Sementara itu di dalam sel, Pitung yang mendengar kode dari Ji langsung menghancurkan borgol yang mengikatnya dan bergegas kabur. Bismillahirrohmanirrohim. Oh, mungkin ini yang sering Mimin dengar. Kalau Bang Pitung selain kebal senjata juga punya ilmu cecak. Tapi aksinya keburu ketahuan para penjaga. Dan akhirnya Pitung lagi-lagi main kejar-kejaran dengan para opas company. Lekas, saling, dan tembak. Berhenti! Hot pertama! Berhenti! Hot pertama! Kemana larinya itu bangsat? Orang kampung bilang si Pitung bisa menghilang. Gue bicara nonsens. Karena tidak menemukan jejak si Pitung, akhirnya para opas itu kembali ke markas untuk melaporkan pada Menir Scott Hein. Sial, si Menir lagi asik ngebopong janda, tiba-tiba main lepas begitu aja. Jay Franz, what is it? Pitung, Ner. Hey, kabur. What? Pitung kabur. Kamu semua tidur. Don't drop. Di tempat terpisah terlihat Udin dan Mamat sedang merampok rumah seorang wanita. Sementara Pitung dan Ji berhasil lolos dari kejaran para opas company. Mereka mendengar teriakan penduduk kalau si Pitung merampok dan membunuh korbannya. Ada berapa biji nama si Pitung, ha? Bangsat. Siapa ini orangnya yang ngerampok berani pakai nama gua, ha? Lekasan dong. Ayo. Hah? Tuh. Lihat tuh. Sana lo. Akhirnya mereka bergegas menghadang para perampok itu. Lo binatangnya yang berani pakai nama gue. Keesokan harinya, Menir Scott Hein menemui Demang Master. Dia berencana melamarkan Aisyah untuk Demang mata keranjang itu, dengan tujuan untuk membalas dan membuat si Pitung sakit hati. Kemudian Menir Scott Hein menemui Haji Naipin. Dia mengatakan kalau si Pitung semalam merampok dan membunuh korbannya. Kapan Tuan Scout masukin Pitung dalam bui? Masa dia bisa ngerampok? Apa tidak tahu? Pitung sudah membongkar bui dan kabur. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Si Menir rupanya tahu kalau Kong Haji Naipin suka ngerokok lisong. Dengan segala rayuannya, akhirnya Haji Naipin mulai terpengaruh dan mempertimbangkan lamaran dari Demang Master itu untuk menikahi Aisyah. Dan bagaimana lamaran itu, Demang? Haji terima? Terima sih terima, Tuan. Tapi saya tahu Haji perlu uang. Betul, betul, Tuan. Tidak usah khawatir. Demang orang kaya. Aisyah pasti beruntung dengan itu, Demang. Oh, permisi Haji. Naim. Tuan lo, kok buru-buru aja Tuan Scout? Ada undangan dari Tuan Tanah Depok, Babak Bong. Setelah kabur dari penjara, untuk sementara waktu Ji dan Pitung pergi ke Depok, sekaligus nyatronin rumah seorang juragan tanah bernama Babah Gong, yang kebetulan sekali akan melaksanakan pesta ulang tahun yang akan dihadiri oleh Menir Scott Hein dan Demang Master. Selamat, Bong. Mali. Mali lu. Terima kasih. Set, Bong. Tolong lihat-lihat si Pitung, Dasar juragan tanah, di mana-mana sama aja. Lihat perawan bening, langsung main embat. Ampun. Lu ulus bapaknya. Gue ulus dalam anaknya. Hah? Beres, oke. Lu tunggu si dia. Hah? Sementara itu, di luar rumah Babah Gong, tampak Pitung dan Ji sudah mulai beraksi menghajar centeng-centeng Babah Gong. Setelah berhasil bikin mati tuh para centeng, Pitung segera masuk ke rumah Babah Gong. Hei bangsat, jangan main paksa lo ya. Siapa lo? Berani-berani lo masuk kemari, ha? Setan. Gue Pitung. Nih. Pergi. Aduh. Tolong anak saya di dalam, Bang. Insya Allah, Pak. Setan lo ya. Tolong Bang. Tolong Bang. Keterlaluan lo ya. Lo mau mati di tangan si Pitung? Lu itu. Hah?
Ampun Pitung. Sekali lagi lo berani memperkosa anak orang, awas lo. Lu boleh ambil semua Pitung malam-malam gua. Ampun Pitung, lu jangan bikin bunuh gua. Tunggu di luar. Pitung. Setelah menyelamatkan tuh cewek dari juragan Geragas, Pitung langsung ngegasak semua perhiasan milik Babah Gong dan bergegas pergi. Awas, hati-hati. Tinggal bilang aja, maunya kemana? Ntar ayah yang nganterin. Kalau boleh sih, ke pasar aja. Karena firasat yang tidak enak, Pitung bermaksud pulang dulu menemui Aisyah. Sementara Ji pergi mengantarkan si anak gadis dan bapaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Singkat cerita, si Pitung udah sampai di rumahnya Aisyah. Tapi dia kecewa. Ternyata Haji Naipin sudah menerima lamaran dari Demang Master. Dan sebentar lagi Aisyah akan menikah. Tapi terpaksa diterima bukan? Anak memang harus berbakti pada orang tua. Apalagi itu Demang banyak duitnya. Abang permisi dulu saya. Pak Haji. Kok buru-buru aja, Tung? Beginilah kalau jagoan lagi patah hati mas bro. Ternyata bisa galau juga dia. Tak lama Jiih datang. Jiih mengajak Pitung untuk membawa lari Aisyah. Tapi Pitung punya rencana lain. Mereka mendatangi Haji Daiman, penghulu yang akan menikahkan Aisyah dan Demang Master. Kemudian mendatangi Siti yang kebetulan hari itu pakai baju rada beneran. Tapi tetap aja masih pamer kutang warna hijaunya. Siti diminta pergi menemui Aisyah dan emaknya untuk menceritakan semua rencana Pitung membawa pergi Aisyah. Jangan sampai gagal ya. Dia sih pasti pada setuju. Dan hari pernikahan pun tiba. Iring-iringan Demang Master disambut musik tanjidor dan senyum sumringah Haji Naipin juga menir Scott Hain. Sementara itu di dalam kamar tampak Aisyah, Siti dan Mak Haji gelisah karena Pitung belum juga datang. Di luar para tamu undangan dan rombongan mempelai pria sudah pada gelisah juga nungguin Aisyah belum kelar-kelar dandan. Wah, apa sih? Udah beres apa belum? Belum. Memang penghulunya udah datang. Belum. Nah, udah urusin tuh tamu-tamu di dalam urusan perempuan. Astagfirullah. Di luar, Pitung dan Jiih sudah bersiap dengan aksinya. Lo lihat no, polisi dinar 2 orang. Lo pergi ke sana. Lo pancing, lo bawa kemari. Hah? Ayo buruan. Ngapain, Neng, malam-malam di sini? Ayo mau pulang, Bang. Mari abang anterin. Ya? Hei, bagi gue dong. Lo cegat di sana. Gua tunggu di bawah. Setelah berhasil memancing para penjaga pergi, mereka kemudian menghajarnya. Hei, lo lekas pulang. Iya, Bang. Akhirnya, Pak Penghulu yang sengaja datang terlambat itu pun tiba. Dia meminta Haji Naipin untuk segera memanggil mempelai wanita keluar. Sekarang saya mau bertanya, Aisyah binti Haji Naipin, apakah suka atau tidak dinikahkan dengan Demang Master? Bagaimana Aisyah? Setuju? Jawab Aisyah. Yang benar. Jangan bikin malu Babe. Aisyah, jawab. Saya bukan Aisyah, Kong Haji. Betapa terkejutnya semua hadirin pemirsa. Ternyata mempelai wanita itu bukanlah Aisyah. Karena Aisyah yang asli sudah dibawa pergi oleh Bang Pitung. Tentu saja hal ini membuat kaget para tamu undangan. Apalagi Haji Naipin. Kemudian Menir Scott Hain langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengejar si Pitung. Jangan sampai si Pitung lolos. Berdori. Ayo, keluar. Pengantin perempuan dibawa lari sama si Pitung. Tangkap si Pitung. Cegat si Pitung. Sebelah sana. Ayo, lekas. Idiot. Tuan Besar, saya sudah cari sekeliling rumah ini, tapi si Pitung tidak ada. Berdori. Gagal menemukan Pitung, Menir Scott Hain kembali. Dia mengakui untuk kali ini Pitunglah pemenangnya. Ini kali Pitung menang. Saya mengaku kalah. Saya angkat topi untuk Pitung yang sudah berani melawan company. Sementara itu, Pitung dan Aisyah sudah pergi jauh banget, naik getek, nggak tahu pada mau kemana mereka. Kemana kita, Bang? Kita ikuti kemana arah air ini mengalir dan pergi kemana saja, di mana orang-orang membutuhkan pertolongan kita. Dan film pun selesai.
Demikianlah sebuah film yang mengisahkan awal perjalanan si Pitung menjadi buronan company. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah si Pitung berhasil menikahi Aisyah? Dan kira-kira kemana mereka akan pergi? Tunggu aja kelanjutan ceritanya di film Pitung 2. Sekian dari Mimin Sukimin. Jangan lupa diklik tombol subrek dan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi di film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam.